Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kembali Tuhan Yesus mewartakan kabar gembira tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah, saudaraku terkasih, adalah suatu kerajaan di mana keabadian terjadi, di mana keabadian tergenapi. Keabadian di dalam sukacita, kegembiraan, kebahagiaan, kesejahteraan, keadilan, kebaikan, dan lain sebagainya. Itulah kerajaan Allah. Siapa yang boleh memiliki kerajaan Allah? Orang macam apakah yang bisa masuk di dalam kerajaan Allah? Dalam Injil hari ini, Tuhan menyatakan bahwa kerajaan Allah sebagai kerajaan keabadian boleh dimiliki oleh mereka yang bijaksana. Digambarkan kerajaan Allah seperti 10 orang gadis, 5 bodoh dan 5 bijaksana. 5 gadis yang bodoh ini, mereka hanya membawa pelita. Mereka hanya berpikir saat ini. Mereka tidak berpikir tentang apa yang harus dilakukan atau disiapkan untuk yang di kedepannya. Berbeda dengan gadis bijaksana. Selain melakukan apa yang harus dilakukan, yaitu membawa lentera, mereka juga melihat ke depan, melakukan sesuatu yang diperlukan, yang disiapkan. Itu mereka lakukan. Dan saudaraku terkasih, apa yang mereka lakukan, entah saat ini, entah juga apa yang dipikirkan ke depan, itu mempengaruhi kesiapan mereka. Dan kesiapan mereka mempengaruhi juga apakah mereka hanya layak masuk di dalam kerajaan Allah. Ketika pengantin belum datang juga, akhirnya mereka tertidur. Dan ketika ada suara pengantin datang, song-songlah dia. Si gadis bodoh mulai ribut, mulai berpikir tentang minyak. Terlambat. Ketika mereka mencari dan kembali, pintu sudah ditutup. Dan untuk gadis yang bijaksana, karena mereka siap, mereka tidak lagi khawatir, mereka tidak lagi cemas. Kebijaksanaannya membebaskan. Sekali lagi, kebijaksanaan membebaskan. Dan nanti di dalam Amsal kita melihat bab 2 ayat 11. Kebijaksanaan itu akan memelihara. Kebijaksanaan ini sungguh-sungguh memelihara sang gadis bijaksana. Karena lenteranya akan tetap bernyala. Kedamaian, sukacita, kebahagiaan bersama sang mempelai masuk di dalam kerajaan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, apa itu kerajaan Allah? Kapan kerajaan Allah datang? Banyak di antara kita berpikir bahwa kerajaan Allah adalah suatu kerajaan yang akan datang pada hari kiamat. Benar. Atau kerajaan Allah akan datang ketika Tuhan memanggil kita. Benar. Tetapi jangan lupa bahwa kerajaan Allah itu juga sudah terjadi di dalam kehidupan kita di dunia ini. Ingat saudara terkasih, doa Bapa kami yang setiap hari Anda doakan, Anda ucapkan, datanglah kerajaan di atas bumi seperti di dalam surga. Apa yang akan Anda rasakan ketika Tuhan memanggil Anda di dalam kerajaan Allah keabadian di sana, itu sudah juga terjadi, terasakan di saat kita hidup di dunia ini. Maka kalau kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu di atas bumi seperti di dalam surga, itu juga merupakan suatu ajakan. Itu adalah merupakan komitmen Anda untuk siap memasuki hidup
sebagai kerajaan Allah di dalam sehari-harian kita. Apakah kita siap, saudaraku terkasih? Hanya orang yang bijaksana, saudaraku terkasih, akan siap memasuki kehidupan sehari-hari ini sebagai kehidupan kerajaan Allah. Dan itu akan digenapi secara lebih sempurna, lebih abadi di dalam kerajaan surga di mana Tuhan akan berikan saat kiamat atau saat Tuhan memanggil kita. Maka pertanyaannya, saudaraku terkasih, di dalam menghidupi kerajaan Allah yang ada di dunia ini, bagaimana saya bersikap? Bagaimana saya hidup? Apakah saya bersikap, bertabiat seperti 5 gadis bodoh, atau seperti 5 gadis yang bijaksana? Kebahagiaan, sukacita, kedamaian, ketentraman, keadilan, kemuliaan bukan hanya nanti Anda rasakan saat ini, saudaraku terkasih. Apa yang Anda lakukan, apa yang Anda katakan, apa yang Anda perbuat, itu sudah menentukan saat ini. Anda pernah merasa bahagia, saudara? Anda pernah merasa bersukacita? Merasa damai? Merasa dimuliakan? Saya yakin pasti bisa, pernah. Dan itulah buah dari kebijaksanaan. Mari kita melihat dalam hidup kita, apakah saya ini adalah orang bijaksana? Ataukah saya ini adalah orang yang bodoh? Orang bodoh, seperti dalam Injil, hanya berpikir saat ini. Dia digerakkan oleh yang namanya emosi. Tetapi orang bijak, dia bukan hanya berpikir, berperilaku untuk saat ini, tetapi dia berpikir ke depan. Apa konsekuensinya? Apa akibatnya? Apa yang harus saya siapkan? Ada sesuatu pepatah yang indah, dan itu melekat pada diri saya dan saya usahakan. Dikatakan dalam pepatah ini, orang bijak merenung, orang bodoh tersinggung. Orang bijak merenung, orang bodoh tersinggung. Ketika Anda mendengar seseorang berkata tentang Anda, kalau itu tidak enak atau itu menegur, bagaimana sikap Anda? Emosi? Marah-marah? Tersinggung? Atau Anda coba duduk diam merenung dan memikirkan kebenaran kata-kata itu? Bagaimana, saudara? Mari kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Status apa yang sering Anda pasang? Di dalam Facebook, di dalam WA, atau Instagram? Seringkali kalau kita emosi, entah terhadap suami juga sama saja, banyak laki-laki sekarang seperti perempuan, tersinggung, atau terhadap orang lain, langsung pasang status. Apakah Anda berpikir, apa konsekuensinya? Apa resikonya, akibatnya? Orang bodoh, saya katakan, tersinggung, langsung pasang status. Akibatnya bukannya kedamaian, bukannya persatuan, tetapi perpecahan. Emosi tidak selalu benar. Tetapi orang bijak, sebelum dia memencet setiap huruf di dalam HP-nya atau komputernya untuk memasang status, dia akan berpikir. Karena otaknya itu akan mengontrol. Tetapi orang bodoh, emosinya menguasai. Benar, saudara? Betapa banyak persahabatan terputus, betapa banyak perkawinan boleh katakan terpisahkan karena kebodohan yang dilakukan oleh orang bodoh. Yang membaca juga bodoh. Ketika membaca itu tersinggung, ikut marah, ikut pasang status yang lebih menyakitkan. Inilah kebodohan. Tetapi saudara, orang bijak, dia akan berhati-hati.
dia akan waspada, dia akan berpikir ke depan. Apa konsekuensinya? Apa yang harus saya lakukan, saya siapkan. Kalau Anda masang status dan itu menyinggung orang, kemudian orang membalas, Anda tersinggung. Ada kedamaian di sana, saudara? Ada sukacita di sana, saudara? Ada persatuan? Ada kebaikan-kebaikan? Akhirnya kemuliaan? Tidak ada. Tetapi orang bijak, dia akan pasang status yang menyejukkan. Dia akan memasang status yang membahagiakan. Yang dipasang adalah kebenaran. Ketika akan Anda mendapatkan suatu berita, coba dicek dulu kebenarannya. Yang kedua, boleh enggak saya memasang ini atau melanjutkan atau share? Kalau itu benar, lakukan. Kalau tidak, jangan lakukan, karena Anda termasuk akan menjadi penyebar-penyebar hoak. Maka bijaksana. Dan kebijaksanaan, saudaraku terkasih, adalah sesuatu yang akan memelihara Anda. Amsal mengatakan, kebijaksanaan akan memeliharamu. Di dalam bacaan pertama dikatakan, kebijaksanaan akan membebaskanmu. Maka mari pada hari ini untuk menggapai kerajaan Allah, bukan hanya nanti ketika Tuhan memanggil kita, pada saat kita hidup di dunia ini, mari kita hidup secara bijaksana. Mari kita mencoba Tuhan memberi kita pikiran yang diwarnai, dipenuhi dengan kebijaksanaan, yang mengontrol emosi kita, yang mengontrol kata-kata, tingkah laku, dan perbuatan kita. Bukan sebaliknya, tingkah laku, perbuatan, kata-kata dikuasai oleh emosi. Saudara-saudari yang terkasih, berbahagialah orang yang bijaksana, karena seperti 5 gadis yang bijaksana ini akhirnya akan boleh masuk di dalam kerajaan surga yang diberikan Tuhan kepada kita. Disitulah akan ada kesempurnaan atau keabadian. Maka di dalam hidup ini, biarlah dengan perayaan Ekaristi yang perayaan Ekaristi yang kita rayakan dan tubuh dan darah Kristus yang kita terima memampukan kita untuk menjadi orang yang bijaksana. Sekali lagi, kebijaksanaan akan menuntun Anda, pikiran, perbuatan Anda, menuntun Anda untuk semakin berhati-hati sehingga boleh menjadi pribadi-pribadi yang siap. Sekali lagi, siap bukan hanya memasuki setiap peristiwa dalam kehidupan ini, tetapi juga siap untuk memasuki kerajaan Allah di surga. Semoga saudaraku terkasih, kita bersama-sama berjalan menghidupi hidup dalam kebijaksanaan. Amin.